Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Pesona Inspira dalam keadaan sehat luar biasa ya. Kembali hadir Faza menemani dalam sajian dialog eksklusif hari ini, bincang bersama Rumah Sakit Islam Wonosobo. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, yaitu kesehatan reproduksi bagi wanita. Walaupun temanya mungkin kesehatan reproduksi bagi wanita, akan tetapi ini yang mendengarkan Pesona Inspira nggak harus wanita ya, karena bapak-bapak, mas-mas juga bisa mendengarkan, berkaitan dengan edukasi yang nantinya bisa ditularkan kepada anak-anaknya atau juga mungkin istrinya di rumah, seperti itu. Dan tentunya kesehatan reproduksi ini adalah hal yang sangat penting karena itu bisa mengganggu kepercayaan diri bagi seorang wanita sendiri. Jadi cocok banget untuk didengarkan. Fazal otomatis nggak sendiri ya Pesona Inspira ya, ada narasumber yang sangat luar biasa, tentunya juga sudah sangat expert di bidangnya, yaitu ada Dr. Nirwan Darmawan SPOG. Faza sapa dulu. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Faza. Iya dokter, alhamdulillah sehat ya kabarnya ya. Alhamdulillah Mbak Faza. Iya, ini ada Dr. Nirwan Darmawan. Saya panggilnya apa nih dok? Dokter Nirwan atau dokter Nirwan aja. Dokter Nirwan ya. Iya, Dokter Nirwan SPOG ini memang praktiknya di Rumah Sakit Islam berarti ya? Iya, di RSI. RSI Wonosobo. Terus kalau boleh tahu asalnya tuh asli Wonosobo atau bukan dok? Saya pendatang Mbak, baru 2 tahun di sini. Saya aslinya Klaten. Klaten ya. Klaten itu agak panas ya. Kalau ke Wonosobo gimana dok? Agak kaget nggak? Sebelumnya saya pernah 1 tahun di sini ketika pendidikan. Oh, jadi gitu? ketika saya pendidikan di UGM itu ada stase setahun di sini. Maksudnya bolak-balik Jogja Wonosobo. Jadi ya sudah mulai biasa. Oke, sudah nggak begitu kaget ya Nggak dengan cuaca kaget. Wonosobo. Baiklah, Dokter Nirwan sudah 2 tahun di RSI. Iya. Sudah 2 tahun ya. Kita akan membahas soal kesehatan reproduksi bagi wanita. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau bertanya bisa banget di WhatsApp 0823 2383 9996. Atau juga yang pengen menyaksikan di live juga bisa di live Instagram Faza di @fazalutfia26 ya, bisa bergabung di sana. Gitu. Nah, Dokter Nirwan ya, Dokter Nirwan ya. ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dong, kenapa sih kemudian tema atau kesehatan reproduksi bagi wanita itu penting banget dipelajari? Oke, terima kasih Mbak Faza ya atas kesempatannya. Reproduksi wanita, kalau kita pikirkan semua orang lahir dari ibu ya, sehingga ketika reproduksi itu artinya kan bagaimana berkembang biak ya, secara harfiah artinya itu. Ketika wanita itu dijaga kesehatan reproduksinya mulai dari dia sebelum pubertas, kemudian setelah pubertas, kemudian ketika masa kehamilan, masa menyusui, masa membesarkan anak, diharapkan kualitas generasi selanjutnya lebih baik. Oke, berarti sangat penting karena ini juga berpengaruh bagi generasi selanjutnya gitu ya dok ya. Wow, berarti memang benar yang dikatakan kalau mau generasi lebih baik ya harus dari orang tuanya, harus dari ibunya. Terutama ibunya bagi gitu. Jadi kenapa reproduksi bagi wanita tuh penting banget gitu. Tapi nggak cuma wanita yang belajar ya dok ya, bapak-bapaknya bisa ya. Harus malah. Oke. Jadi langsung aja merapat ya gitu. Nah tadi sudah dibahas kenapa penting banget gitu ya kesehatan reproduksi bagi wanita gitu. Terus apa sih sebenarnya dok hal pertama yang menjadi tanda bahwa wanita itu udah masuk usia subur gitu? Wanita usia subur berarti ditandai dengan tanda pubertas ya. Biasanya yang pertama kali adalah pertumbuhan fisik sekunder, misal pertumbuhan payudara, pertumbuhan bulu kemaluan, terus kemudian nanti diikuti dengan menstruasi yang pertama. Sehingga seharusnya pelajaran-pelajaran tentang reproduksi bagaimana supaya kalau kita ngelihat ke depannya ya, banyak wanita itu yang ketika hamil dia baru bingungi ketika HB-nya rendah, beratnya kurang, padahal itu kan suatu kontinuum yang tidak bisa dilepaskan bahkan dari anak gitu. Anak yang terlahir kecil akan melahirkan anak juga yang kecil. Anak yang terlahir pendek akan juga melahirkan anak yang pendek jika itu tidak diputus. Oke. Atau kita kenal dengan stunting gitu ya. Sehingga kalau baru, wah dok kalau hamil saya makan apa biar anak saya sehat, padahal kan
ya sejak Anda kecil Anda harusnya sudah membiasakan untuk sehat, tidak cuma reproduksi tapi secara keseluruhan ya. Kemudian nanti sadar bagaimana cara merawat organ-organ reproduksi, menstruasi yang normal itu seperti apa, terus kemudian pendidikan seksual yang baik, usia hamil yang baik, itu jadi panjang nanti. Terus kemudian kita baru beranjak ke ketika wanita hamil itu kondisinya sebelumnya sudah disiapkan, maka selanjutnya tinggal lepas landas gitu ya. Tapi kalau sebelumnya maaf ibunya pendek, beratnya kurang, HB-nya kurang, terus kemudian hamil, maka perbaikannya akan jadi banyak banget PR-nya. Nggak kayak kita disuruh bayar utang yang kontan gitu kan, mending dicicil ya dari awal bener-bener gitu. Oke, berarti kan ada yang mengatakan kalau ibu kecil berarti anaknya juga sebenarnya bisa istilahnya bisa diperbaharui gitu ya, atau nggak harus. Kalau kita ngelihat simpelnya ada contohnya Jepang dan Korea ya. Iya, gimana itu dok? Kalau kita belajar sejarah, ramalan Jayabaya dulu adalah orang Jepang yang akan datang dikatakan prajurit kate atau prajurit pendek. Oh gitu. Coba kita lihat sekarang orang Jepang. Atau kalau yang nggak Korea gitu ya. Orangnya tinggi-tinggi, ya walaupun kalau muka kan mungkin ada beberapa yang bisa dioperasi, tapi secara postural mereka sekarang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena ya diputus. Bagaimana cara memutus ya dengan perhatian terhadap nutrisi, perhatian terhadap exercise atau olahraga. Sementara di tempat kita masih berkutat bagaimana kalau bayi gendut itu lucu dan sehat gitu. Padahal tidak ada, itu anggapan saja. Oh bayiku kurus terus tidak sehat gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diputuskan, mitos-mitos harus diputuskan dengan edukasi, dengan perhatian ya pemerintah, kita semua, agar kita ya anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa lebih baik dari kita secara fisik dan secara intelijensi. Oke, berarti memang sebenarnya kondisi fisik yang tidak kurang proporsional itu bisa diperbaiki gitu ya dok ya? Wow gitu. Jadi untuk Suna Inspira mungkin yang merasa pengen punya anak tinggi tapi kok aku pendek gitu, sebenarnya jangan terpaku ke situ ya, bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Oke, ini pelajaran yang penting banget ya Suna Inspira ya. Jadi kalau misalkan ada yang mendengarkan nih lagi usia-usia mau masuk pernikahan atau apa gitu, jadi harus diperhatikan dari sekarang bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang lebih baik dari kita gitu ya dokter ya. Iya Mbak Faza. Oke, nah kalau saya tuh pernah dengar dok katanya kalau siklus menstruasi itu nggak teratur, itu nanti susah untuk hamil. Nah ini sebenarnya siklus menstruasi pada wanita kan beda-beda ya. Ini sebenarnya apakah berpengaruh terhadap kesuburan gitu nggak dok? Oke, sebelumnya menstruasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting ketika dianggap itu sebagai misal ini, dok saya nggak menstruasi 3 bulan. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ada komanya ya. Menstruasi itu tanda bahwa wanita berovulasi dengan baik. Sehingga ketika wanita tidak berovulasi dengan baik, menstruasinya akan kacau. Selanjutnya adalah, loh kenapa wanita perlu berovulasi dengan baik dok? Sesimpel karena kalau nggak ovulasi dengan baik maka akan kesulitan hamil kan, gitu jatuhnya ya. Sehingga kalau mau ditanya, dok saya nggak menstruasi 3 bulan gitu, Mbak udah menikah belum? Ya concern Mbak apa? Gitu. Oh saya pengen sehat aja dok. Berarti kita bisa luruhkan tiap 3 bulan, it's okay, nggak masalah. Kecuali dia sudah menikah dan program hamil, itu baru concern yang lain lagi. Sehingga ya terkait dengan pertanyaan apakah menstruasi yang tidak teratur itu membuat wanita sulit hamil, jawaban saya iya. Tapi apakah kondisi seperti itu alamiah dan tidak bisa diperbaiki dok? Ini jadi ditarik mundur ya. Kan tadi ditanya ya, kita ngomongkan menstruasi tidak teratur, di tengah ada berarti tanda ovulasi atau tanda bertelurnya itu tidak baik. Nah nanti kita tarik mundur lagi, tanda atau penyebab ovulasi tidak baik ada berbagai macam. Jadi core-nya itu atau hulunya itu adalah penyebab, hasil tengahnya adalah ovulasi yang tidak teratur, kemudian hasil akhirnya berupa siklus menstruasi yang tidak baik. Entahlah dia 3 bulan sekali, entahlah sebulan 2 kali,
terus kemudian menstruasinya normal tapi durasinya panjang, atau menstruasinya normal tapi sehari ganti 6 kali pembalut. Oke, ya. Gitu. Oh, berarti sebenarnya ada berbagai macam kondisi yang dialami oleh perempuan ya, Dok ya? Iya, kalau kita ngomong menstruasi sendiri, yang paling dikhawatirkan kemarin dok saya menstruasi 3 bulan sekali gitu. Padahal yang perlu bukan dikhawatirkan bukan menstruasi 3 bulan sekali ini. Kita harus mengakhirkan hulunya tadi. Ada apa yang terjadi? Kok kamu menstruasinya yang harusnya tiap bulan kok 3 bulan sekali? Gitu. Berarti memang harus dengan penanganan lebih dalam ya, nggak cuma kekhawatiran atas menstruasinya itu saja. Di sini ada apanya gitu maksud saya. Berarti kita harus konsultasi dulu ya, Dok ya. Kalau seperti itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya? Nah, setuju saya. Minimal kalau saya sih ketemu dengan vaskes pertama sehingga nanti bisa identifikasi apakah ini gangguan menstruasinya perlu pelacakan atau cuman random aja. Sesimpel Mbak Faza lagi pusing, banyak masalah, lagi diet, lagi olahraga. Terus menstruasinya bulan ini kacau. Bulan depan baik. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Oke, itu karena faktor psikis berarti ya, sementara gitu. Oke. Nah, ini Dok, kalau misalkan ada orang atau wanita yang belum menikah gitu ya, terus dia mempunyai masalah menstruasi, kadang kan malu gitu mau cek gitu. Apakah itu kelaziman yang bisa dilakukan oleh wanita belum menikah tapi pengen cek gitu, Dok? Kalau menurut saya ya, itu wajib ya, gitu. Karena itu termasuk kesehatan reproduksi. Kita balik ke awal tadi, ada beberapa pasien datang ke saya 3 tahun, dia menikah, terus kemudian belum punya anak. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata siklus menstruasinya tidak teratur. Loh kan berarti kan, saya tanya lagi, saya gali lagi, sejak kapan Mbak seperti ini? Sejak awal Dok. Berarti kan PR-nya banyak itu ya. Datang dengan keluhan ingin anak, padahal kita harus lacak dulu. Menstruasinya dia katakanlah 23 tahun, menarki artinya menstruasi pertamanya umur 13 tahun, berarti sudah 10 tahun PR itu nggak dikerjakan gitu. Dan mindsetnya kan saya datang saya sembuh gitu, saya pengen punya anak saya hamil gitu. Lah PR 10 tahunnya ini mau dikemanakan gitu. Dan itu kan untuk menjelaskannya itu sangat butuh waktu ya, butuh waktu dan butuh pemahaman bahwa ketika Anda sudah menyimpan 10 tahun penyakit, nggak bisa kita bayar kontan. Dok saya mau minum obat, pokoknya saya mau menstruasi teratur ya. Bukan kayak gitu cara mainnya dong. Kita pelan-pelan dulu, apa yang terjadi gitu. Berarti tetap membutuhkan proses ya, Dok ya? Iya, dilacak dulu. 10 tahun nggak menstruasi normal, tiba-tiba pengen hamil, waduh. Jadi kan banyak yang harus dinilai dulu. Berarti Pesona Inspira mungkin untuk yang sudah mendengarkan hari ini ya, Dok ya, dan mengalami kondisi menstruasi nggak teratur, bisa untuk secepat mungkin sebenarnya konsultasi dengan dokter gitu. Sebenarnya kan bisa minimal dilakukan. Ke vaskes pertama. Oh, vaskes pertama. Minimal untuk penyaringan ya, saya nggak harus ketemu SPOG nanti meludak nanti. Iya. Jadi ya yang terpilih ya, katakanlah yang disebut sebagai kelainan menstruasi seperti apa. Kadang-kadang pasien tuh nanya, dok darah saya menstruasi warnanya hitam, dok darah saya bergumpal-gumpal, dok darah saya ada selaputnya, tidak pernah ada masalah. Jadi mindset itu kan darah kotor gitu. Iya. Darah, semua darah kotor, nggak ada darah bersih gitu, nggak ada darah biru juga, semua darah kotor gitu. Jadi 3 aja kok pegangannya, frekuensi, durasi, jumlah. Frekuensi, durasi, dan jumlah perdarahan. Frekuensi normalnya 21 sampai 35 hari. Artinya apa? Jarak mens pertama bulan ini, maksudnya jarak menstruasi bulan ini yang pertama dengan menstruasi berikutnya paling dekat adalah 21 hari. Paling lama 35 hari. Ya. Jadi istilah frekuensi 21-35. Kurang dari 21 hari, artinya katakanlah mens pertama bulan Februari tanggal 1. Loh kok tanggal 15 sudah menstruasi lagi? Berarti dari sisi frekuensi salah udahan, terlalu cepat. Atau misal menstruasi pertama, keluar darah pertama ya, itu di fase 1 Februari. Kok ternyata menstruasi selanjutnya Maret pertengahan, berarti kan sudah hampir 45 hari ya. Nggak normal juga dari frekuensi. Kemudian durasi itu seberapa lama? 7 sampai 10 hari. Normalnya 7 sampai 10 hari. Kalau jenengan menstruasi
2 minggu itu dari segi durasi sudah tidak normal. Kemudian tentang jumlah normalnya kita gampang aja sehari ganti pembalut maksimal 2 kali penuh. Bukan risih ya. Kadang-kadang pasien ditanya, dok, ibu men saya banyak, berapa kali ganti pembalut? 5. Itu risih atau penuh? Risih dok, keluar dikit ganti. Ya enggak, yang kita masuk adalah 2 pembalut penuh. Sehingga ketika frekuensinya salah, apa tadi namanya, durasinya salah, kemudian jumlahnya salah, itu baru disebut sebagai gangguan menstruasi, dan itu pun ketika sudah 3 bulan. Oh, berarti kalau misalkan hanya terjadi seperti itu 1 bulan, itu masih random, itu belum bisa dikatakan bermasalah gitu ya dok ya? Belum, makanya tadi kan perlu screening dulu. Silakan kalau misal random pun periksa ke vaskes pertama, tidak ada masalah. Kadang-kadang kan ada yang terlalu khawatir, baru sekali terlambat sudah bingungi. Ada yang terlalu cuek, sudah 3 tahun baru datang. Kalau misalkan terjadi masalah seperti itu, tadi disebutkan sama dokter Nirwan kan harus ke nakes ya, tenaga kesehatan, dan bisa ke vaskes pertama. Mungkin ada pesona Inspira yang belum paham, sebenarnya vaskes pertama itu kemana dok? Puskesmas atau dokter keluarga ya. Jadi nggak harus langsung ke rumah sakit besar ya? Ya minimal terdekat dulu. Saya nggak ada masalahnya kalau ke bypass ya, maksudnya bypass langsung ketemu SPOG, ke RSI misal. Tapi minimal yang dekat, yang murah. Iya, di puskesmas. Puskesmas atau dokter keluarga. Baiklah. Berarti itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan orang terdekat kita, dengan nakes terdekat kita. Nggak harus langsung ke rumah sakit besar gitu ya. Rumahnya di Wadah Selintang sana harus ketemu saya. Di RSI itu kan terlalu jauh ya. Di puskesmas dulu. Nggak ada masalah. Baik, dokter Nirwan, kita tadi sudah ngobrol kan mengenai soal menstruasi yang normal seperti apa, baik dari jumlah, durasi, dan frekuensi. Nah, kalau misalkan mau menghitung masa suburnya, ini gimana dok? 14 hari dari menstruasi sebelumnya. Jadi ngitungnya kita retrospektif malahan. 14 hari dari? Misal nih, jenengan menstruasi tanggal 1 Februari. Berarti masa subur jenengan adalah 14 hari, kita tarik mundur Januari. Loh dok, katanya ada yang ngitung 14 hari dari menstruasi pertama. Jadi ada yang saya bilang adalah yang benar adalah minus, bukan plus. Jadi kita bisanya ngitung retrospektif. Retrospektif artinya Januari kapan kira-kira ovulasinya kapan. Kemudian kita temukan pola. Kenapa? Karena kebanyakan informasi itu sifatnya terbatas. Contoh gini, ovulasi adalah hari 14 dari menstruasi pertama. Kita kasih contoh, tanggal 1 Februari jenengan menstruasi pertama. Orang bakal beranggapan tanggal 14 Februari, pas Valentine itu ya, itu adalah ovulasinya. Masa subur, Itu benar jika siklusnya Mbak Faza 28 hari. Tapi kalau siklusnya Mbak Faza 30 hari, artinya baru tanggal 3 Maret itu Mbak Faza menstruasi lagi, berarti sebenarnya hari ke-16. Siklus jenengan berapa? 30 hari. Oke dok, 30 hari. 30 hari kan berarti kan tanggalnya tetap 30 maksudnya. Kurangnya aja 14, berarti 16. Siklus jenengan berapa? 21 hari misal. Dekat kan? Tanggal 1 menstruasi, tanggal 22 sudah menstruasi lagi. Berarti kan kalau ditambah 14 hari itu terlalu udah lewat. Berarti ovulasinya tanggal 7, dekat-dekat sama menstruasinya bahkan. Berarti kita harus tahu masa siklus kita gitu ya dok ya? Siklus dikurangi 14 hari. Ya gitu. Berarti tidak semua orang itu sama. Tidak berdasarkan tanggal kalender nasional juga ya dok ya? Lebih ke siklus kita pribadi seperti itu. Ya itu kan yang cara kasarnya mbak ya. Kalau cara menghitung ovulasi yang lain atau masa subur sebenarnya bisa ada alat bantunya. Misal pakai ovutest atau LH test gitu. LH test atau ovutest biasanya positif 1-2 hari menjelang masa subur. Atau juga pakai USG transvaginal, kita tadi bisa ngelihat ukurannya ovariumnya, folikelnya tepatnya. Udah ukuran 1,8, 2 cm. Bentar lagi masa subur nih. Hitungan tanggal tadi itu kan hitungan Bodon ya, hitungan
kira-kira. Baiklah, kita sudah berbincang banyak nih Pesona Inspira mengenai masa subur, menstruasi, kemudian gimana sih normalnya mulai dari jumlah, frekuensi, sampai dengan durasi gitu ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai masa subur reproduksi wanita, mohon maaf reproduksi wanita, akan tetapi sebelum itu kita akan dengarkan jeda pariwara iklan berikut ini, Mas. Ya, Pesona Inspira, Anda masih mendengarkan sajian dialog hari ini bersama Rumah Sakit Islam Wonosobo. Tentunya masih dengan tema kesehatan reproduksi bagi wanita. Wah, ini adalah tema yang sangat luar biasa, banyak sekali ternyata ilmu yang bahkan saya sebagai wanita aja baru tahu ya. Dan tentunya masih bersama dengan Dr. Nirwan ya. Masih semangat ya Dr. Nirwan ya? Iya Mbak Faza. Dan Pesona Inspira sedikit informasi ya, ini jalan menuju areal Kota Wonosobo memang sedang mengalami kemacetan karena memang ada peringatan Hari 1 Abad Nahdlatul Ulama. Jadi untuk Pesona Inspira yang akan menuju ke wilayah Kota Wonosobo untuk mempersiapkan diri dengan kondisi tersebut gitu. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini, yaitu reproduksi bagi wanita. Dokter, memang kalau bisa bicara mengenai reproduksi wanita tuh nggak bisa dipisahkan dengan menstruasi, terus kemudian kehamilan, cara menjaga alat vital dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Dan tadi kita sudah membahas mengenai siklus menstruasi. Nah, kalau misalkan ada kekhawatiran nih dok, gimana sih sebenarnya ciri-ciri wanita yang ketika wanita tersebut mengalami gangguan atau kelainan menstruasi? Oke, kelainan. Namanya juga kelainan berarti beda dari yang normal ya. Sesimpel kita harus tahu normalnya. Berarti tadi frekuensi, durasi, jumlah. Ketika menyimpang dari itu dalam waktu 3 bulan, berarti sudah tidak normal. Apapun itu. Contoh misal itu tadi, darahnya banyak, perdarahannya lama, frekuensinya ngasal selama 3 bulan berturut-turut. Itu baiknya segera diperiksakan. Bisa jadi penyebabnya fisiologis ya, maksudnya fisiologis itu penyebab yang kecapean, kelelahan, pikiran, diet. Oh, diet ternyata juga berpengaruh ya dok? Wow. Penurunan berat badan yang ekstrim, terus kemudian biasanya olahragawan gitu, atau anak sekolah yang sedang ujian gitu, atau anak sekolah yang lagi Valentine nggak dikasih coklat misalnya gitu, jadi galau gitu ya. Oke. Tapi itu biasanya bertahan kurang dari 3 bulan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, baiknya dicari penyebabnya. Karena ada penyebab yang istilahnya kurang bahaya kalau istilahnya masyarakat ya, tapi ada penyebab yang bahaya. Sebenarnya bahayanya bukan yang bahaya bisa menyebabkan meninggal, tapi bahaya jika tidak segera diatasi, maka penumbuhan PR atau penumbuhan kerjaan itu akan makin banyak gitu. Benar sekali. Jadi memang kalau misalkan ada permasalahan ya sebaiknya diselesaikan lebih awal, seawal mungkin apapun itu. Salah satunya yaitu ketika memang masa menstruasi, patokannya berarti 3 itu ya, jumlah, frekuensi, dan durasi. Durasi itu aja. Jadi kalau misalkan memang di luar itu dan dalam waktu 3 bulan berturut-turut gitu ya dok, itu memang harus diperiksakan. Ya kalau bisa dianjurkan untuk segera diperiksakan seperti itu. Nah tadi juga dokter Nirwan sebelum ini sudah membahas sedikit nih mengenai warna darah gitu ya, warna darah menstruasi. Apakah memang darah menstruasi itu berbeda-beda ataukah yang disebut darah menstruasi hanya merah saja gitu dok? Itu gimana sih sebenarnya? Itu mitos ya, itu tadi ya, dok darah saya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, menurut saya lebih hitam, lebih putih atau lebih apa. Kita nggak pakai gitu. Itu ya udah darah aja. Ketika darah jumlahnya sedikit maka dia akan lebih hitam, ketika darah jumlahnya lebih banyak dia akan merah, ketika darah jumlahnya banyak banget dia akan menggumpal. Sesimpel itu aja. Bukan berarti kalau menggumpal itu lebih bahaya daripada yang merah. Hanya saja memang jumlahnya lebih banyak. Tapi asal secara jumlah total tidak terlalu banyak ya it's okay. Jangan yang kadang-kadang yang bikin membuat saya agak prihatin dengan mitos itu adalah bagaimana wanita itu lebih khawatir tentang hilirnya itu tadi, darah saya yang seperti ini. Dia kurang khawatir penyebabnya. Yang bisa menyebabkan bahaya itu penyebabnya. Terserah darah kamu apapun warnanya, selama hormon kamu normal, selama uterus kamu normal, ya it's okay. Tapi kalau dok darah saya dikit-dikit warnanya hitam atau warnanya merah normal, tapi saya menstruasi 14 hari, itu kan berarti ada sesuatu sudahan. Atau sesimpel
Dok, di tengah-tengah menstruasi, maksudnya dalam artian tidak masa menstruasi, saya sering nge-flag, tapi itu terus-terusan. Itu kan nggak normal juga ya. Dari segi apa? Dari segi durasi, karena maksimal 10 hari. Terserah walaupun nge-flag itu kayaknya sedikit, tapi ketika itu terjadi terus-terusan, katakanlah menstruasi 7 hari, nge-flag 7 hari, udah nggak normal dong. Sehingga kita harus cari penyebabnya. Dok, penyebabnya apa aja? Kadang kalau saya ditanya penyebabnya apa saja dan pasiennya pengen gampang, itu agak sulit. Maksudnya gini, penyebab itu banyak ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutkan sebagai palm coin gitu. Ada polip, ada adenomyosis, ada leukemia, ada malignansi, ada faktor koagulopati, ada gangguan ovulasi, ada gangguan endometrial, ada gara-gara KB, sama ada non-specified. Itu banyak ya, 9 ada penyebabnya. Sini kalau dok saya menstruasinya nggak lancar, kenapa ya? Kok itu kayak dok, saudara saya di Amerika, saya nggak tahu rumahnya, tolong anterin gitu. Wow, gitu kan. Susah ya sebenarnya ya dok. Kita nggak bisa, kenapa ya, itu harus dilacak. Berarti memang harus melalui apa ya, pemeriksaan lebih lanjut mengenai kesehariannya mungkin ya dok ya. Itu termasuk nggak sih kalau keseharian seperti makanan? Karena banyak banget juga yang ngomong kayak kalau misalkan makanannya nggak sehat tuh nanti juga berpengaruh ke situ gitu. Iya, benar nggak dok? Iya dan tidak. Oh gitu. Misal, iya adalah ketika makan tidak sehat. Yang disebut makanan tidak sehat kan kita harus tahu ya. Apakah komposisinya? Apakah jumlahnya? Contoh misalnya, makanan yang tidak sehat apakah bisa mengganggu siklus menstruasi? Ya dan tidak. Jadi bukan saya makan tempe, menstruasi saya nggak lancar. Nggak sesimpel itu ya. Tapi bagaimana tempenya digoreng atau enggak? Bagaimana kualitas minyaknya? Dalam kualitas minyak itu berapa jumlah yang Anda makan gitu. Sesimpel kayak gini, dok saya udah diet kok nggak kurus-kurus ya. Kita lacak kan. Makan saya nasi dikit dok. Oh oke. Gula minum enggak. Ibu makan gorengan. Itu susah ya dok. Sehari berapa? Ya minimal 6 biji loh. Jadinya kan kita nggak bisa ngomong apakah tempe menyebabkan gangguan menstruasi. Maksudnya gini, tempe bikin gendut, gendut bikin gangguan menstruasi gitu. Apakah tempe menyebabkan gangguan menstruasi? Iya dan tidak dong. Iya benar. Segampang makan A jadi B. Jadi mikir itu nggak bisa linear gitu. Karena kebanyakan orang mikirnya A B. Iya nggak selinear itu pikirannya. Bagaimana Anda mengolah makanan jenengan, seberapa jumlah yang Anda makan. Dok, emang kalau saya, maaf ya, kalau dibilang apa istilahnya sekarang, kelebihan berat badan kali ya, nggak sopan ya. Dok, saya nggak gemuk kok gitu. Oke, ibu kelebihan berat badan. Saya nggak kelebihan berat badan. Oke, kita pakai apa sih? Mau pakai BMI. Itu satu. Yang kedua, lingkar perut. Loh, kenapa dok? Tadi kita masuknya dari apakah makan tertentu bisa mengganggu siklus menstruasi ya? Iya dan tidak. Iya itu artinya ketika Anda makannya berlebihan dengan kandungan yang kurang baik, sehingga Anda akan terjadi gangguan menstruasi. Caranya dengan Anda kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan terutama di perut itu menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Estrogen yang tinggi mengganggu siklus menstruasi. Gampangnya seperti itu aja lah. Sehingga apakah makan tempe yang banyak mengakibatkan gangguan menstruasi dalam jangka panjang? Iya. Tapi kalau tidak juga, Anda tidak makan tempe satu terus besok menstruasinya nggak teratur dong. Gitu cara bermainnya, cara berpikirnya gitu. Bukan instan ya penyebabnya ya. Jadi apakah makanan? Jawaban saya iya dan tidak. Baiklah, berarti memang tidak sesimpel itu sebenarnya untuk menyimpulkan segala permasalahan di menstruasi dan lain sebagainya. Jangan terlalu linear lah, apapun dia. Jangan terlalu A sama dengan B. Kalau saya makan ini, saya gini. Saya tidur siang, sel darah saya naik. Saya apalagi ya, mitos-mitos, saya minum air kelapa muda, kulit anak saya jadi lebih baik. Gitu. Nggak linear ya. Nggak linear. Nah, Dokter Nirwan, kalau bicara soal reproduksi bagi wanita, itu hal yang sebenarnya gimana ya, membuat wanita kurang nyaman itu nggak cuma menstruasi, akan tetapi juga ada istilahnya keputihan gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih keputihan yang kemudian dianggap normal dan tidak normal bagi wanita, dok? Pertanyaan yang baik. Jadi kita harus tahu yang normal. Ketika yang normal sudah
maksudnya gini, yang tidak normal adalah yang keluar dari normal, Ya. sehingga kita harus tahu normalnya gitu. Oke. Keputihan normal adalah keputihan yang satu tidak berbau, yang kedua tidak gatal, yang ketiga tidak nyeri, yang keempat adalah tidak berwarna hijau kekuningan atau seperti tahu busuk yang gumpal-gumpal itu. Intinya apa? Keputihan ya warnanya bening, yang normal itu. Yang kedua tidak menimbulkan rasa apapun, tidak menimbulkan bau apapun, dan biasanya terkait dengan siklus menstruasi. Oh, berarti saling berhubungan sebenarnya antara keputihan dan menstruasi gitu, Dok? Sebenarnya tidak saling berhubungan secara langsung. Maksudnya menstruasi itu, pahamilah menstruasi itu adalah hasil akhir dari simfoni hormon yang cantik gitu. Dan simfoni hormon itu dengan kondisi hormon tertentu bisa membuat keputihan. Jadi bukan menstruasi sama keputihan normal itu adalah sesuatu yang berhubungan, tapi itu adalah suatu tanda ketika menstruasi sebelum atau setelah menstruasi itu adalah tanda yang normal. Oke, ya. Jadi lagi-lagi jangan dipahami menstruasi itu sebagai penyebab atau adalah sesuatu penyakit, tapi itu adalah tanda dari suatu penyakit. Ya. Berarti kalau misalkan keputihannya sudah tidak bening atau sudah bau gitu, berarti sudah tidak normal. Iya, apalagi gatal, ada darahnya. Oh ya. Dan kadang-kadang gini ya, makanya saya bilang gunakanlah puskesmas atau vaskes 1 sebagai tempat untuk Anda berkeluh kesah dulu. Ya. Penyakit itu perkembangannya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya gimana, Dok? Ini kita keputihan nih, sebulan, biasa aja. Keputihan 2 bulan, biasa aja. Aduh, oke. Keputihan 3 bulan, kok nggak enak ya? Ya. Itu 3 bulan ya? Ya. Harapan kita penyakitnya 1 tambah 1 tambah 1 3 bulan. 3 bulan. Eksponensial tidak seperti itu. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya. Udah 3 bulan penyakitnya jadi 8. Beban penyakitnya maksudnya bukan bakterinya jadi 8 ya. Eksponensial seperti itu. Dilanjutkan ke bulan keempat jadi 16. Wow. Beban penyakitnya. Loh maksudnya apa, Dok? Infeksi kalau masih di bawah ya paling itu aja. Tapi jangan lupa banyak penyebab wanita belum bisa hamil karena kelainan tuba akibat infeksi yang tidak diobati dari awal. Kalau tubanya sudah tersumbat, siap-siap aja Anda harus bayi tabung. Oh, pengobatannya sudah harus lebih ini ya. Iya, nggak lebih bisa jauh inseminasi lagi. buatan, nggak bisa induksi ovulasi, langsung divonis. Tuba Anda rusak, silakan bayi tabung. Padahal cuman, Dok, saya kan baru 1 tahun menikah dan iseng periksa, kenapa saya suruh bayi tabung? Iya, kita itu adalah tabungan dari masa lalu kita. Yaps, benar. Iya kan? Iya. Anda mungkin baru sadar, kok kata utangku akeh ya. Ya bukan, kok tiba-tiba saya obesitas ya. Kok tiba-tiba saya mukanya kucel ya. Itu tabungan dari masa lalu Anda yang nggak rajin cuci muka, nggak rajin merawat badan. Itu bukan sesuatu yang instan. Anda kena matahari sekarang terus hitam gitu. Berarti memang apa yang terjadi hari ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh perilaku kita di sebelum-sebelumnya gitu ya, Dok ya. Kita gitu. Jadi jangan bilang, loh kok kita harus dianalisis kesehatan, kok tiba-tiba saya suruh bayi tabungin, dokternya gimana sih? Ya bukan gimana, Anda dulu yang gimana gitu. Jadi memang itulah kenapa pentingnya kemudian reproduksi bagi wanita dipelajari dan sebenarnya permasalahan yang kontinu yang tidak terjadi 1, 2, 3 bulan saja itu perlu diwaspadai karena ternyata dampaknya semengerikan itu ya kalau dibayangkan sebagai wanita sampai kemudian harus melakukan cara-cara yang bayi tabung dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang sayang banget itu. Wah. Jadi gimana pesan Inspira ya? Jadi kalau misalkan ada permasalahan silahkan langsung menuju ke tenaga kesehatan yang memang paham. Apakah kalau misalkan kita ke vaskes pertama kita harus kemana, Dok? Ke bidan atau misalkan kemana ya? Saya kurang paham ini. Bidan boleh, dokter umum boleh. Silakan kalau dalam reproduksi wanita ya, silakan. Berarti Bu bidan punya kompetensinya, dokter umum punya kunci. Kalau saya sih lebih suka screening ya. Screening itu artinya biar nanti beliau-beliaunya yang di perifer yang memilah-milah siapa yang harus ketemu kami sebagai dokter kandungan, siapa yang bisa diselesaikan di bawah kita maksud saya. Kalau cuman hal-hal yang
sesuai dengan kompetensinya ya silahkan diselesaikan. Tapi kalau ada untuk mengenali screening kan fungsinya kalau bisa semuanya di screening kan. Iya, benar. Masalah terdiagnosis ada sesuatu yang perlu diselesaikan lebih lanjut atau tidak itu kan baru ketahuan setelah screening. Tapi jangan dan ada tadi kan dibuka Mbak Faza bahwa ini daerah kewanitaan, apalagi kita tahu emansipasi wanita. Kemudian topik yang beberapa waktu ini hangat patriarki. Iya, benar. Bagaimana itu jadi sebuah kompleksitas yang tidak semudah itu. Ya periksa aja. Ya nggak semudah itu. Biasa aja. Paling atau sesimpel pendidikan aja kan beda ya kalau kita ngomong agak melebar ya. Wanita dan pria, pendidikan wanita setinggi apa, pria monotok gitu. Ya sehingga ya memang untuk mengurai benang kusut dari masalah reproduksi wanita ini ya memang harus diselesaikan nggak cuman dari segi edukasi tapi dari segi bagaimana secara kultur dan budaya. Sosioekonomi. Jadi ya nanti minimal dengan seperti ini mungkin ada 1, 2, 10, 1000 orang yang mendengarkan ini, minimal 1 orang sadar saja bahwa pentingnya reproduksi wanita. Kita ulangi lagi, ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat, ibu yang pintar akan melahirkan anak yang pintar. Harapannya kalau ibunya udah sehat, pintar, 2045 kah 2060 nanti kita orangnya tinggi-tinggi, pintar-pintar, gak mudah termakan mitos dan hoax gitu. Maksud saya seperti itu. Berarti mindset dari ibu-ibu memang harus dibangun sejak dini sebenarnya ya dok ya. Iya. Nah, salah satu hal yang mungkin membuat wanita merasa resah gitu dok. Ini hal yang banyak dialami oleh wanita sebelum menstruasi, akan tetapi banyak dari pihak laki-laki yang nggak percaya. Itu kan sebelum menstruasi ada namanya masa PMS gitu ya, yang kayaknya perutnya sakit banget sampai saya pernah merasakan bahkan sampai nggak bisa gerak, mau makan aja rasanya mual gitu dok. Itu sebenarnya normal nggak sih dok? Normal nggak normal mbak? Oke. Maksudnya gini, saya selalu bilang bahwa menstruasi normal itu sakit beberapa. Tapi ketika itu mengganggu aktivitas, berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kenapa kita bilang 3 bulan? Karena kita pengen tahu ini random atau sesuatu hal yang berpola gitu. Kita harus kita harus tahu ketika itu sudah mengganggu. Padahal kadang-kadang sesimpel kayak gini. Saya setuju dengan Mbak Faza. Misal ada seorang wanita izin di sekolah, benar. SMA atau SMP. Misal Mbak Faza masih SMP gitu. Kenapa kamu kemarin nggak masuk? Saya menstruasinya sakit. Alah kamu alasan. Ya. benar. Itu mulai stigmatisasinya dari situ toh. Terus jadi oh iya ya, siapa tahu saya memang jadi kayak inside dirinya tuh siapa tahu memang ini tuh sebenarnya biasa aja. Itu. Bisa biasa nggak? Setuju. Tapi bisa sesuatu penyakit nggak? Setuju. Dari mana cara membedakannya? Ya diperiksa kayak kan? Sesimpel itu aja dong. Gitu aja. Berarti sebenarnya hal kayak misalkan sakit dan lain sebagainya itu juga bisa jadi pertanda kita untuk waspada. Bahkan sejak SMP sebenarnya ya dok, itu bisa dicegah ya? Endometriosis. Salah satu penyebab menstruasi tidak baik selain PID dan lain-lain, itu namanya nama-nama keren sebenarnya ya. Itu menurut saya sejak awal dicegah, sejak awal ditangani, itu bisa memperbaiki kualitas hidup. Wow, penting banget ini sebenarnya, apalagi ibu-ibu yang sekarang lagi dengerin terus punya anak yang sering ngeluh, aduh sakit banget sampai kayak nggak mau sekolah kayak gitu. Berarti bisa untuk aware ya para orang tua di rumah seperti itu nih. Nah kalau misalkan kemudian saking sakitnya kita minum, kan ada sekarang obat pereda nyeri ya dok? Pereda nyeri banyak. Nah itu bahaya nggak atau mungkin sebenarnya dianjurkan atau seperti apa? Saya agak kesulitan menjawab ya, karena kalau di luar negeri itu kan literasinya udah tinggi, sehingga kalau di luar negeri OTC ya, maksudnya obat-obatan itu sudah dijual bebas dan penggunaannya pun pasien itu kesadarannya penuh gitu. Maksudnya gimana dok? Kalau saya bilang silakan minum obat anti nyeri ketika jangan nyeri menstruasi, di sini itu bisa dimaknai, oh ya sudah, ketika saya menstruasi minum obat anti nyeri saja, titik. Ya benar-benar. Padahal kalau kita membaca tulisan panjangnya, silakan minum obat anti nyeri, tapi jika nyeri berlanjut, silakan hubungi dokter.
harus dibaca secara lengkap dong. Tapi kalau saya bilang boleh nggak? Boleh. Wah berarti boleh aja. Gitu. Susah. Jadi kita jawabnya harus hati-hati karena maknanya adalah bold. Boleh, tidak gitu aja. Iya benar. Berarti boleh, akan tetapi kalau masih merasa nyeri harus diperiksakan. Iya. Itu. Omannya juga penting gitu. Gitu. Berarti pesona Inspira boleh, tapi nih kalau misalkan masih sakit berarti harus segera diperiksakan. Intinya itu ya. Nah, ini Dok, salah satu hal yang sebenarnya tuh kemarin saya di media sosial itu sering banget dibicarakan KB tapi buat orang yang belum hamil. Nah, dia tuh bercerita ada masalah menstruasi, terus kemudian bisa nggak sih sebenarnya KB itu memang mengobati masalah seperti itu, Dok? Bisa. Nah, ini lagi-lagi saya agak edukasinya agak kenceng di sini ya. Saya harap kita belajar, masyarakat belajar, pendengar belajar, berlogika bahwa ketika kita jangan mikirnya linear. Pil KB dalam pikiran kita buat orang yang sudah menikah ya, gitu ya. Karena itu adalah stigma karena berpikir linear. Ya. Padahal satu obat fungsinya belum mesti satu. Apakah ketika Anda minum suatu obat yang fungsinya yang lain, contohnya pil KB itu bisa regulasi siklus menstruasi, dengan resep dokter ya. Iya. Nggak boleh ke apotek langsung beli ya Dok. Iya, karena apa? Kelainan menstruasi yang mana yang boleh pakai ini? Oh, oke. Iya. Kelainan menstruasi yang seperti apa yang boleh pakai pil KB? Sehingga jawaban saya apakah bisa? Iya. Dan saya juga agak sempat bukan dikomplain ya, dipertanyakan, Dok saya kan belum menikah kok dikasih pil KB? Ya karena mungkin masyarakat itu berpikirnya biner, linear, sehingga ya pil KB adalah pil untuk KB. Iya, benar sekali. Padahal itu kan di situ ada sesuatu yang bisa meregulasi atau mengatur siklus Anda pada kelainan menstruasi tertentu. Itu yang harus saya tambahkan juga. Nanti kalau enggak, ya? Iya, jenengan enggak menstruasi banyak minum pil KB, menstruasinya jarang minum pil KB. Ya jangan gitu. Ada indikasi tertentu untuk pemberian pil KB pada wanita dengan gangguan siklus menstruasi. Baiklah, berarti ada diagnosis yang sudah harus melalui dokter gitu, tidak harus sembarangan, tidak boleh sembarangan. Itu obat. Ya, benar kalau sekali. Anti nyeri tadi, saya masih perbolehkan karena itu terapi gejala. Tapi kalau pil KB itu terapi terapi kausatif. Sehingga ketika terapi kausatif menurut saya harus hati-hati. Karena sempat cerita dikit Mbak ya. Ya. Entah dapat waktu dari mana, dulu ada pasien saya namanya disamarkan toh, nggak perlu. Jadi pernah sontek KB Mbak. Oke. Suntik KB itu efeknya adalah tidak menstruasi. Oke. Kemudian entah dapat wangsit dari mana, loh kok saya gak menstruasi? Katanya kalau pil KB menstruasinya lancar. Suntik KB, pil KB. Oke. Oh, udah waktunya suntik lagi, pil KB lagi. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Wow. Oh dulu ya. Itu pinjol. Artinya apa? Pinjaman online yang akan memberikan jenengan bunga yang sangat besar. Wow. Setelah itu menstruasi tiap hari dong. Dok, saya udah setahun ini menstruasi tiap hari. Wah, gimana dok? Saya pengen sembuh. Ibu sabar ya. Jawabannya cuma itu. Karena apa ya? Itu pinjol Mbak. Jenengan, saya pengen panci nih. Kredit aja pinjol. Pinjol yang kemarin belum, pinjol yang lain ditutupin gitu. Akhirnya akumulasi, setahun menstruasi terus, bayangkan. Oh seperti itu kerjanya. Bagaimana jenengan berhubungan, bagaimana jenengan sholat, bagaimana jenengan tiap hari pakai pembalut. Iya. Itu sudah sangat mengganggu sebenarnya ya. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi untuk keseharian aktivitas saja sudah. Wow. Saya yang cowok saja denger aja terganggu. Apalagi Mbak Faza bayangin ya, menstruasi setiap hari selama 1 tahun. Wah, apalagi ditambah stres gitu. Udah semakin lancar itu kan maksud saya oke lah, ilmu itu kita harus pahami secara kontekstual, secara enggak saya takutnya kalau memberikan edukasi di secara enggak tatap muka itu yang dipahami cuman dipotong terus kemudian
oh pil KB bisa menyebabkan gangguan menstruasi saya. Oh ternyata saya sontek nggak menstruasi. Oh saya minum pil KB saja. Nggak gitu cara mainnya. Berarti memang harus secara menyeluruh sebenarnya kalau Kalau menurut saya konsultasi. ada beberapa obat yang bisa dibeli. Terserah lu mau beli, terserah dimanapun, di Indomaret, di Alfamart, di apotek, terserah. Tapi ada obat yang nggak boleh cara mainnya seperti itu. Oh, baiklah. Berarti semuanya kalau misalkan kita tidak tahu, lebih baik bertanya daripada nanti efeknya seperti fenomena gunung es yang kelihatannya kecil ternyata besar sekali ya, Digulung Dok. digulung Anda. Ini nggak mudah ngobatin menstruasi tiap hari dan pusing-pusing kita. Wah, baiklah. Itu ya pesan Inspira ya. Pokoknya kalau mengenai reproduksi wanita ketika menemukan sesuatu hal yang sudah tidak normal, itu lebih baik segera diperiksakan. Nah, setelah ini Faza akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih, dokter, dari Instagram dan juga, wah ini banyak banget, Dok. Assalamualaikum Mbak Faza sama dokter, selamat pagi. Ini ada dari Mas Mufti di Jarak Sari. Wah ini mas-mas yang tanya nih, Dok. Oke. Ibu saya mau nanya Pak Dokter. Saya itu waktu punya anak pertama, saya selalu KB suntik yang 3 bulan sekali. Berarti ini kasusnya ibunya ya? Iya. Ibunya, oke. Kenapa kok nggak pernah ada datang bulan sama sekali? Terus saya tahun 2022 bulan Agustus saya udah nggak KB suntik lagi. Tapi saya waktu udah nggak suntik terus ada menstruasi bulan September, Oktober, November. Yang keluar darahnya hitam sekali dan agak kental. Nggak ada masalah, tapi akhir Desember, Januari, Februari belum ada menstruasi lagi, Dok. Terus umurnya udah 52. Apa itu harus periksa ke dokter? Soalnya katanya ada yang bilang kalau KB suntik kalau nggak pernah datang bulan bisa menjadi kanker. Nah, gimana, Dok? Pertanyaannya agak panjang nih, dokter, monggo. Oke. Satu, KB suntik tidak menyebabkan kanker. Itu yang saya jawab dulu ya, karena itu yang misleading sekali ya. KB suntik tidak menyebabkan kanker. KB suntik sifatnya adalah dalam tanda kutip mengeringkan ya. Saya agak sulit menjelaskan ya. Menipiskan, mengeringkan itu satu kontinuum ya. Sehingga ibu tidak mens. Oke ya. Jadi kan sekarang jadi dua hal itu dulu yang dipegang dulu. Satu, tidak kanker, tidak menyebabkan kanker. Yang kedua adalah memang efeknya KB suntik tidak menstruasi seperti itu. Terus kalau saya 52 tahun menstruasinya kacau, tadi kan intinya kalau sudah gangguan frekuensi, gangguan durasi, gangguan jumlah selama 3 bulan, silakan periksa. Saya tidak bisa menjawab karena saya belum periksa. Saya takutnya bilang, it's okay, nggak usah periksa. Ternyata ada sesuatu, salah saya, karena saya nggak ngelihat dong. Iya, benar. Tapi kalau sudah ada gangguan 3 itu tadi dan terjadi selama 3 bulan, minimal ketemu sama vaskes pertama, silakan Anda berobat dulu. Dilihat dulu. Gitu ya Mas Mufti. Jadi kalau misalkan durasi, jumlah dan frekuensinya sudah tidak normal selama 3 bulan berturut-turut, silahkan bisa lebih baik untuk diperiksakan. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari Instagram, di Instagram RSI Wonosobo nih, Dok. Ada @nur_hayati. Dok, izin bertanya, jika wanita belum menstruasi sampai usia melebihi 20 tahun, apakah bisa diobati agar bisa menstruasi? Seperti itu. Oke. Saya mau menjawab satu, yang kedua saya mau sedikit menyayangkan. 20 tahun belum menstruasi kok ya belum tidak periksa dari kemarin. Kenapa? Kelainan menstruasi, apalagi amenorrhea primary, artinya tidak pernah menstruasi sama sekali, itu ada yang bisa dan ada yang tidak bisa diobati. Dan itu harus diperiksa dulu. Yang tidak bisa diobati adalah tidak punya rahim. Ada wanita yang tidak punya rahim. Yang kedua, maaf, tidak punya vagina. Itu agak sulit, walaupun bisa diobati tapi nanti agak sulit. Yang ketiga adalah gangguan, saya pakai bahasa medis saja ya, di hipotalamus dan pituitari. Itu ada beberapa gangguan yang memang Kallman syndrome misal, secara hormon, secara aksis itu memang dia hormonnya kurang baik, itu tidak bisa diobati. Tapi banyak juga yang bisa diobati. Jadi kuncinya adalah silakan periksa. Berarti langsung aja setelah ini ya, Dok ya? Ya, enggak setelah ini juga. Besok hari Senin juga boleh. Harga nggak naik kok hari Senin. Jadi itu ya, Ibu atau Mbak Nur Hayati,
ya lebih baik silakan untuk diperiksakan gitu. Mungkin ada semakin cepat lebih baik, dan siapa tahu itu hal yang masih bisa diobati gitu. Nah, ada juga di Mbak @herlina_z. Dokter mau tanya, KB IUD itu bikin nyeri perut bawah setelah selesai menstruasi? Itu pertanyaannya. Berarti iya. KB IUD bikin nyeri perut bawah setelah selesai menstruasi. Oh, berarti memang normal ya, Dok ya? Efek samping. Oh, efek samping. Baiklah. Nah, itu cukup ya. Berarti iya itu. Iya kan, jawabannya kan itu kan? Iya, memang benar. Ya, tidak. Iya. Nah, terakhir nih Dok, dari RTNA_TP. Ini agak di luar tema sih sebenarnya. Oke. Masa pemulihan setelah operasi sesar itu berapa lama? Dan bagaimana ciri-ciri kalau jahitan sudah kering seperti apa? Perlukah membatasi aktivitas selama masa pemulihan? Itu Dok. Oke. Jadi kalau kita jawaban secara umum, operasi itu ada masa kering, ada masa pemulihan, dibedakan ya. Kalau cuma kering cepat kok, 7 hari kering. Artinya kering itu adalah, ya sudah dipegang itu kering. Artinya kalau basah, dipegang basah, sesimpel itu aja. Kering dan basah itu sesimpel itu aja, dipegang aja lukanya. Tapi kalau pemulihan, makin banyak jaringan yang dibuka, makin banyak perlengketan, makin sulit tingkat operasinya, pemulihan akan makin lama. Contoh misal lengket sekali sehingga kita harus membebaskan banyak organ, itu biasanya pemulihannya lebih lama. Tapi kalau kita ngomong umum ya, saya nggak tahu datanya. Dok, saya habis SC pertama nggak ada masalah, pemulihan berapa lama sih? 2-4 minggu pulih biasanya. Pulih itu artinya adalah bisa melakukan aktivitas normal gitu ya. Kalau pulih untuk bisa hamil lagi 2 tahun. 2 tahun. Itu sudah saklek, udah harus gitu ya Dok ya? Sebenarnya kalau kita ngomongkan ilmu, kita nggak boleh benar salah. Kita ngomongkan ilmu dari sesuatu yang sifatnya hipotesis. Demi keselamatan ya Dok hipotesis. Ya? Baiklah. Nah, ini pertanyaan terakhir Dokter dari Desi. Siklus menstruasi saya sekitar 21 sampai 28 hari. Jumlah frekuensi dan lamanya normal. Tapi sesekali setahun, seperti biasanya akhir tahun dan sebelum lebaran, saya kadang mengalami stres dan capek yang membuat terlambat sekitar sampai 10 hari. Masih aman nggak Dok? Saya juga nggak pernah mengeluh sakit perut gitu. Itu yang pertama. Dijawab dulu atau setelahnya, apakah asupan nutrisi bisa meminimalisir efek terlambat mens waktu stres gitu. Terus terakhir, selain di RSI, dokter buka praktek di rumah nggak? Itu katanya. Oke, satu-satu ya. Pertanyaan pertama, apakah masih normal atau tidak? Kita kembalikan lagi aja toh. 21 sampai 28 tambah 10. Kalau 21 tambah 10, 31, masih normal. Tapi kalau 28 tambah 10, itu ada 38. Ada yang bilang 35, ada yang bilang 45. Berarti masih, saya anggap intinya normal. Normal. Itu satu. Yang kedua, apakah stres? Apakah nutrisi bisa mengobati gangguan menstruasi akibat stres? Ya sesimpel gini aja, jangan stres makan berkurang enggak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ketika jenengan kurang makan, makanlah. Ketika jenengan stres, istirahatlah. Healing lah kalau istilah anak zaman sekarang. Sehingga itu tidak bisa. Tapi ada komennya lagi, nutrisi yang baik itu baik untuk kesehatan jenengan. Jadi bukan terus nutrisi nggak berpengaruh, berarti saya nggak perlu nutrisi yang baik dong. Nggak gitu cara mainnya. Kadang-kadang saya ngasih tahu silakan bernutrisi yang baik, tapi hadapilah atau copinglah stres dengan baik. Gitu. Benar. Jadi jangan biner ya mikirnya ya. Terakhir, selain saya tidak punya praktik pribadi, kebetulan saya di rumah sakit semua, RSI, RSU, Adina. Oke, itu ya. Berarti tidak bisa menemui Dokter Nirwan di rumah ya. Di RSI atau di RSU dan Adina. Itu ya. Pesona Inspira dan Dokter Nirwan, ini nggak terasa sebenarnya reproduksi wanita tuh tema yang sangat asyik dibahas. Akan tetapi kita waktunya cuma 1 jam dan itu sangat kurang sebenarnya untuk membahas soal reproduksi wanita ya Dok ya. Mungkin di pertemuan yang lain kita akan lagi membahas soal mengenai reproduksi bagi wanita. Kita masih dalam subtema menstruasi ya, belum masuk ke kehamilan dan lain sebagainya.
Tapi sayang sekali kita harus pamit nih Pesona Inspira karena sudah 1 jam Faza menemani dalam sajian talk show kesehatan reproduksi bagi wanita bersama RSI Wonosobo. Terima kasih Dr. Nirwan yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Iya Mbak Faza. Semoga kita bisa meneruskan perbincangan ini mengenai reproduksi wanita, dan Pesona Inspira juga semoga yang disampaikan Dr. Nirwan ini bermanfaat. Menurut saya ini sangat-sangat bermanfaat dan semoga bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki generasi Indonesia, karena salah satunya adalah dengan pemahaman atau kesadaran mengenai kesehatan reproduksi wanita. Sebelum saya tutup, closing statement dari Dr. Nirwan dulu, monggo. Oke, terima kasih atas undangannya sebelumnya Mbak. Ini seperti yang Mbak Faza bilang tadi, ini superficial sekali atau tipis-tipis sekali. Yang saya ingatkan, Mbak-mbak di sana, Anda calon ibu, Anda calon penerus, seseorang ibu yang akan meneruskan generasi bangsa ini. Sayangilah Anda, didiklah diri Anda, terus kemudian kalau ada masalah jangan takut, silakan ketemu nakas terdekat. Itu aja. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Nirwan, semoga sehat ya, diberikan kesehatan selalu. Kita sepertinya harus pamit. Sekali lagi Pesona Inspira, semoga Anda juga diberikan kesehatan, sesuatu yang baik juga menyertai kita semua hingga menjelang tidur nanti. Akhirnya saya dan Dr. Nirwan pamit. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.